Praktek ilmu hitam, apapun bentuknya, akan selalu meminta tumbal. Mereka menawarkan keuntungan yang dibayar dengan jatuhnya korban. Berikut ini adalah seseorang yang mengaku sebagai dukun santet dan mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Bahkan dia pun tidak segan-segan kalau harus mencederai dan menghilangkan nyawa orang lain. Malam hari ini dia akan hadir dan kita panggil dengan nama samaran. Kita persilahkan Tom. Tom. Betul Tom ya? Ya, Oke. Usia Tom saat ini adalah? 38. 38. Benar Tom ini adalah dukun santet gitu ya? Biasa melakukan santet. Dan bahkan untuk melakukan santet biasanya Tom pun mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Ya. Boleh tahu nggak ke kita semua, biasanya untuk santet seseorang tuh berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kalau biasanya, kalau untuk orang, tuh saya dikasih 500 juta. Itu dengan cara apa ya, kalau saya boleh tahu gitu loh? Dengan Santetnya cara- itu dengan cara apa? Apakah dengan benda tajam? Yang saya tahu kan santet itu biasanya dilakukan kalau untuk itu pakai apa sih, boneka-boneka gitulah. Ya Kak Bayu ya? Ya, Iya. saya bisa menggunakannya itu, bisa menggunakan cara lain. Tapi saya akan menunjukkan beberapa koleksi saya. Ini ada beberapa koleksi, silakan dilihat. Ini koleksi apa Mas? Dan ini mempunyai multifungsi semuanya. Fungsinya seperti apa? Apa aja biasanya untuk kegunaan apa nih, Tom? Jadi masing-masing ini mempunyai fungsi masing-masing dan itu ada penghuninya masing-masing. Ada penghuninya masing-masing. Ya. Silahkan pegang. Boleh dipegang? Kak. Oke. Yang biru ini untuk apa fungsinya? Kalau biru, saya lebih gunakan itu untuk lebih ke mendekati perempuan. Mendekati perempuan. Caranya dengan cara dipakai gitu? Ya, bisa dipakai, bisa ditaruh di bawah tempat tidur. tempat Barang-barang keseharian kita. Maksudnya begitu dipakai cincin yang warna biru ini, apa efeknya? Orang akan tertarik atau dia akan lebih berani ke orang atau gimana? Ini lebih tepat saya gunakan itu memakai unsur bulu perindu ya. Jadi ketika Anda makai, itu perempuan atau pelawan jenis, itu akan dengan gampang untuk berenergi sama kita. Tertarik sama kita gitu? Yap. maksudnya ini dijualin gitu? Oh, tidak. Oh ini enggak, Dipegang nggak apa-apa ya? be careful. Maksudnya kalau orang pakai cincin ini, lawan jenis itu akan tertarik untuk pacaran, untuk bisnis, usaha. Berhubungan badan. Lebih tepatnya. Maaf Mas, jadi kalau misalnya nih ya, ada orang yang meminta sama Mas gitu, saya mau karir saya ini bagus gitu ya. Terus ini cincin ini Mas gunakannya, Mas kasih ke dia atau Mas yang pakai atau gimana sih? Saya kasih ke dia. Aha. Tapi ketika masanya habis, kita pakai jangka kontrak berapa lama.
Oh, pakai Ketika ada. masanya Oh, ada. habis, dia akan kembali lagi ke saya. Oh. Karena ini adalah teman-teman saya penghuninya. Oke, kalau saat kontraknya habis, tapi ini nggak dikembalikan, apa yang terjadi? Akan berefek sama dia. Efeknya adalah Ya, bisa. maksudnya Mas Tom ini akan menyantet orang itu. Bukan saya yang menyantet. Tapi jin-jin yang di dalam itu yang akan memperlakukannya. Tapi jin ini ada yang nyuruh dong pasti. Iya, Dan yang menyuruh adalah saya. berarti Mas Tom ini biasa melakukan santet, menyuruh jin untuk berarti Mas Tom ini termasuk Mas Tom, tujuan datang ke Mata Batin boleh dikasih tahu nggak ke kita semua apa sebenarnya? Saya cuma bertujuan di sini ingin menunjukkan siapa saya. Oke. Ada yang lain? Tidak ada. Oke. Sebaiknya Mas Tom bukan cuman kepada kami untuk menceritakan ini semua, tapi ceritakan kepada teman kita ya, seorang indigo. Mungkin beliau nanti teman kita bisa menjelaskan dan berbicara langsung pada Mas Tom. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Batin saya, Tom melakukan banyak dan banyak darah di sini. Karakter Tom yang berdarah dingin membuatnya tak segan-segan mencelakai orang di sekitarnya dan bahkan orang dekatnya. Oke. Tom, Baik. gimana Baik, Roy? sebelum saya memulai apa yang saya lihat, saya harus pastikan dulu ini nama yang dikasih pada saya memang Tom, oke? Dan tanggal lahirnya memang betul 13 bulan 4 tahun 1981, bukan? Dan nomor rumahnya 305, betul? Dan saya memastikan bahwa kita belum pernah mengenal satu sama lain dan sebelumnya kita belum pernah ketemu satu sama lain, betul? Baik. Saya melihat di diri Tom banyak sekali aura negatif yang ada di hadapan saya dan matanya mengisyaratkan kamu telah beberapa orang yang saya lihat di sini melalui ajian-ajian yang saya lihat, ilmu-ilmu kamu yang kamu punya. Apakah betul? Ya, Saya melihat ini. Apa ini Roy? Ini Iya, saya melihat di sini gambaran pocong. Kamu telah melakukan banyak korban ya melalui black magic, pelaku mistis. Itu yang saya lihat. Apakah betul? Dan semuanya saya melihat kamu dibayar dengan uang. Ya, apakah itu betul? apakah itu betul?
betul. Lalu saya melihat di sini ada 30 orang yang telah menjadi korban. Di antaranya adalah wanita. Dan pocong ini saya ngelihat ada di tubuhnya dia banyak sekali, termasuk di dalam cincin-cincinnya tersebut. Oh, jadi ada penunggunya memang ini? Penunggunya memang ada banyak di sana. Saya lihatnya seperti itu. Oke. Cincin-cincin ini biasa diberikan kepada orang yang menggunakan jasa Iya. Tom. Selain menggunakan jasa Tom, saya melihat Tom itu menyediakan jasa untuk menyantet orang. Ada harga-harga khusus yang saya lihat di sini. Kemudian kamu dibayar, kamu minta tarif berapa, dan segala macam itu yang saya rasain di Tom. Dan entah kenapa ya Tom itu secara mistis, namun kamu tidak punya ada rasa kemanusiaan lagi, Kak. 30 juta, 50 juta, semuanya kamu ambil seperti itu. Apakah benar, Tom? Sekali lagi di sini, semua informasi harus clear dan jujur. Tidak ada kebohongan dan tidak ada bualan belaka. Jadi dalam kata lain, Tom ini melakukan ini udah bukan semata-mata karena uang, tapi memang karena dia suka menikmati. Betul sekali, suka menikmati dan ketagihan melakukan itu. Dan plus juga karena tergiur dengan uang, jadi ketagihan. Melakukan dan melakukan lagi. Apakah betul, Tom? Ya, pertama semua itu berdasarkan dari uang. Nilai uang itu bagi saya penting, ya. Saya melakukan juga berbagai tarif itu sesuai dengan kebutuhan tingkat apa yang akan orang itu gunakan nantinya. Ketika orang itu mau untuk seseorang, saya pasang tarif yang tertinggi yang tadi saya bilang, sampai 500 juta. 500 juta? Ya. Untuk melumpuhkan seseorang, saya pasang 250 juta. Bahkan yang hal-hal kecil yang seperti tadi, itu 150 juta sampai 100 juta. Oke, saya ngelihat di dalam tubuh kamu sekarang, kamu bawa boneka ya? Coba keluarin. Itu yang saya lihat. Boneka. Entah kenapa saya melihat ada satu boneka ya. Ini boneka santet, boneka semacam boneka seperti. Oke, saya ambil ya. Saya. Jadi uang sebenarnya kalau saya lihat di sini, Bayu. Dari Uang membutakan segala mata dia loh. Sebagai manusia dia tidak punya perasaan lagi sebenarnya.